Tuhan memberkati pelayanan saudara. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apakah memasuki bulan September perlu ceria? Amin. Karena September ceria kan? Mestinya semua muka-muka ceria hari ini. Amin. Semakin hari semakin cepat waktu berlalu. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Sudah mau habis tahun 2022. Artinya semakin bertambah umur semakin memutih rambut kita. Tapi kalau katakan bertambah usia artinya kita harus juga bertambah di dalam kehidupan ini, dalam kerohanian kita. Amin. Nah, saudara, tema pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang mengosongkan diri atau melepaskan hak. Mengosongkan diri atau melepaskan hak. Ini saudara berkata, waduh, ini berat ini. Tema seperti ini kan berat. Sebenarnya orang kalau mau dalam hidup sehari-hari maunya bertambah diri kita kan, kepercayaan diri semakin bertambah, kehidupan yang ada dalam kehidupan ini akan bertambah, semua akan bertambah. Nah, itu yang dibicarakan sekarang dunia saat ini. Tapi dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, seperti Rasul Yohanes katakan, biarlah aku semakin kecil dan dia semakin bertambah. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa mengosongkan diri dan sehingga kita memuliakan nama Tuhan? Artinya kita melepaskan hak kita, apa kepentingan diri kita, segala yang kita kejar hari-hari ini yang membuat kepuasan dalam secara manusiawi kita. Mari hari ini bukan jadi kebanggaan lagi, tapi kita menjadi kebanggaan kalau kita memiliki Yesus dalam hidup ini. Kita memiliki kebenaran, kudusan di dalam Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat katakan ya. Sudah? Yang belum dapat katakan ya juga. Yang sudah dapat sama-sama kita katakan yes. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya juga mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia menggunakan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah menjadikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, pada ayat 5 dikatakan hendaklah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, artinya kita dalam kehidupan kita, saya, Pak Soni dan yang lain-lain, mari kita berpikiran dan berperasaan yang sama, hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus? Apa yang kita lakukan, apa yang nampak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus? Pada ayat yang ke-1 dari pasal 2 ini dikatakan, jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, dikatakan kalau kita hidup di dalam Kristus pasti ada nasihat. Amin. Pasti ada apa, saudara? Ada nasihat. Puji Tuhan. Nah, dalam keadaan kehidupan kita sesama anak Tuhan, kita mau menerima nasihat. Amin. Kita mungkin menerima nasihat dari orang yang lebih tua. Kita mau menerima nasihat dari orang yang kita tuakan istilahnya. Amin. Berapa banyak yang mau dinasihati? Siapa tidak gampang orang mau dinasihati. Apalagi kalau dia merasa hebat loh hidupnya. Dan mudah untuk menasihati. Tapi kalau orang punya kerendahan hati, pasti mau menerima nasihat. Apalagi mau tegur sentil-sentil dosanya dan salahnya.
susah untuk orang bisa menerima nasihat. Tapi saya percaya di tempat ini yang mau hidup di dalam Kristus, mau hidup di nasihat. Siapa orang yang mau diterima nasihat? Angkat tangan. Amin. Pasti nasihat punya satu tujuan. Nah, mungkin nasihat untuk menjatuhkan seseorang atau merendahkan seseorang, tapi untuk mengangkat seseorang supaya hidupnya lebih baik. Nah, itulah perlunya kita perlu nasihat. Tanpa kita perlu nasihat dari seseorang, kita akan sepertinya jalan lurus, tapi sudah menuju mau. Bersukacita kalau ada yang bisa mengingatkan, bahkan akan menasihati kita. Apalagi kita sebagai orang mungkin merasa lebih muda, kita harus punya hati yang terbuka. Bagaimana saudara? Mau? Kalau kita hidup di dalam Kristus, kalau kita hidup di luar Kristus susah untuk menerimanya. Yang kedua dikatakan ada penghiburan kasih. Setelah kita masih ada penghiburan kasih, kita menghibur orang yang dalam kesedihan, orang dalam masalah, ada orang dalam kesedihan, ada penghiburan di dalamnya. Bukan kita meremehkan, mengolok-olok, atau istilahnya katakan melecehkan kehidupannya. Tapi kita hibur mereka. Mungkin ada masalah yang mereka hadapi. Nah, inilah sesama anggota tubuh Kristus. Biarlah ada penghiburan kasih antara saudara bersaudara di dalam Tuhan. Jangan dijauhkan orang seperti ini. Dia perlu seseorang untuk mungkin dia curhat, untuk dia berbicara tentang masalah yang dia hadapi. Hiburkan mereka, apalagi dalam kedukaan. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga dikatakan apa, saudara? Persekutuan roh. Jadi persekutuan roh apa di sini, kecil atau besar? Berarti roh Allah. Ada persekutuan roh, ada persekutuan di dalam Tuhan. Ada persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Nah, kalau kita katakan kita ada dalam Kristus, berarti suka antara saudara bersaudara bertemu di tempat ini. Amin. Karena kita bersekutu di dalam Roh Kudus. Nah, mungkin kalau orang yang dikatakan di dalam Tuhan, dia menjauhkan dari persekutuan bersama-sama anak-anak Tuhan. Dia rindu selalu bersama orang-orang yang hidup di dalam Roh. Amin. Hanya orang-orang yang hidup di dalam daging yang selalu menjauhkan diri dari orang-orang yang hidup di dalam Roh. Oh, tidak apa yang dikatakan, kayaknya tidak sejalan saya. Saya tidak cocok dengan dia. Karena tidak satu roh, dia daging, kita roh. Tapi kalau dikatakan kita adalah dalam Kristus, pasti hidup di dalam roh. Amin, saudara. Saya percaya kalau orang yang ada di dalam Kristus pasti tidak meninggalkan ibadah. Amin. Tidak akan meninggalkan ibadah karena dia rindu hidup di dalam roh. Apalagi ada jam-jam doa. Mana yang suka berdoa di tempat ini? Mana yang suka PPW? Dan doa keliling. Ada yang suka di tempat ini? Mana pelayan Tuhan yang kemarin ikut MDPJ? Berapa banyak saya melihat? Saya dikasih dari kepala raya, ayo kontrol pasukanmu. Nah, saya akan melihat mana yang ikut para pengerja pelayan Tuhan ikut PPJ MDPJ kemarin. Cuma 1-2. Bagaimana yang lain? Jangan sampai saya ditegur terus oleh gembala raya. Bagaimana pasukanmu tidak ada yang ikut MDPJ. Saya rindu di hari-hari yang akan datang. Sebagai pelayan Tuhan, mau berikan contoh hidup dalam persekutuan di dalam Roh. Amin. Amin. Nyaris tidak terdengar semua tertutup. Jemaat Tuhan kita ajak betul hidup dalam persekutuan dalam Roh, tapi pengerja tidak ada. Harusnya pengerja menjadi contoh, apalagi tiap deklarasi para kami harus jadi contoh dalam NDPJ SSC. Amin, para pengerja. Amin. Nah, yang ketiga dikatakan ada kasih mesra. Bagaimana kenal saudaramu di samping kiri kananmu? Ayo, kenal siapa namanya? Berikan senyum kepada mereka, jangan sampai cuek-cuek. Saya tidak mau di tempat ini saling cuek yang tidak memperhatikan satu sama lain, tidak mengenal saudaranya. Kita masih sedikit, belum ribuan.
Apalagi kalau sudah ratusan ribuan sudah pulang langsung dan kenal satu sama lain. Selagi masih sedikit, ciptakan kekeluargaan di tempat ini. Amin. Harus ada kasih mesra. Amin. Amin, saudara. Amin. Ciptakan kasih mesra ke depan kita. Jadi jangan saling membenci satu sama lain. Harus mudah memaafkan dan mudah mengampuni. Dan dikatakan belas kasihan, punya hati yang murah hati kepada orang lain, apalagi kepada saudaranya. Ada sudah punya murah hati kepada saudaramu? Amin. Puji Tuhan. Nah, ini yang dikatakan pikiran dan perasaan seperti Kristus yang di dalamnya ada tercipta nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan dan seterusnya. Lagi dikatakan apa saudara pada ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau kita punya program, kita punya rencana, keinginan di tempat ini, kalau kita satu hati, satu pikir, satu tujuan, akan terjadi. Amin. Akan tercipta apa yang menjadi kerinduan hati kita. Karena itu sudah tercipta satu tubuh Kristus yang indah di dalam Tuhan. Sudah sempurna, dikatakan sini. Satu kasih, satu tujuan, sepikir. Kalau beda-beda tujuan, beda pikiran, kita akan selalu dalam rapat bentrok aja selalu. Bermasalah, tidak saling menerima. Karena tidak sepikir, tidak sejalan. Biarlah jangan sampai kita mau punya rencana di rapat katakan rapat Natal, jangan sampai setiap anggota punya pikiran yang beda-beda. Kalau sudah diputuskan harus sama. Kali saya katakan selalu di dalam kultum 4, apa yang saudara mau katakan, sampaikan sampai di tempat ini. Jangan ada keluhan, dan apa yang sudah disampaikan harus satu tujuan. Karena kita sudah rembukan, kita sudah sudah pikirkan bersama. Harus jangan sampai berubah lagi, tapi kita berjalan bersama-sama. Amin. Sudah tercapai apa yang menjadi kerinduan keinginan hati kita. Siapa rindu gereja ini semakin besar? Amin. Bulan Oktober kita rencana ibadah 2 kali. Dan kita sudah bicarakan, dikatakan kita sepakat. Jangan sampai ada yang berubah. Aduh capek bu apa tentang biasanya pengerja dituntut 2 kali beribadah. Tapi saya percaya semua sudah siap. Amin. Karena kita sudah satu tujuan. Dikatakan lagi di saudara ayat yang ketiga, apa saudara? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Memang setiap manusia, natural manusia itu selalu untuk mementingkan dirinya, untuk memenuhi kepentingan dirinya. Itu sudah secara alami manusia. Selalu egonya mau dipentingkan, diperhatikan. Sehingga seringkali melupakan kepentingan orang lain. Tapi orang yang hidup di dalam Kristus dikatakan dia mementingkan orang lain, dikatakan mementingkan jiwa-jiwa. Karena kepentingan dirinya terabaikan. Amin saudara. Amin. Apalagi katakan hamba Tuhan, kelihatannya seperti orang berada dikatakan. Seringkali ada untuk kalian semua punya. Tinggal kalau datang ke betul selalu katakan mau dipenuhi. Padahal Tuhan juga kadang-kadang dalam kesusahan, tapi harus bisa memperhatikan. Nah saudara yang dikasih, hilangkan kepentingan ego kita di dalam Kristus. Amin. Biarlah kita saling memperhatikan satu sama lain. Bahkan dikatakan pada ayat seterusnya dari ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri seperti kepentingan orang lain. Sampai 2 kali ditekankan tentang kepentingan. Berarti sangat serius karena orang sangat suka untuk melepaskan untuk kepentingan dirinya.
kalau semua bisa, semua yang dia dapatkan hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada sifat untuk berbagi. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mulai, ini kok sudah mati ya? Satu. Jadi mari dikatakan semua bisa kita kerjakan hal ini. Kuncinya ada di ayat yang ke-6. Coba kita baca ayat ke-6. Setelah kita sepikir dan seperasaan di dalam Kristus, ayat ke-6 apa dikatakan? Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, di sini Tuhan katakan walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Demi siapa saudara? Demi umat manusia. Dia rela menjadi manusia. Dia rela turun dari tahtanya di surga, turun ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, mari saudara kita dalam kehidupan kita, biarlah kita merelakan apa yang menjadi kebanggaan secara manusia, kita tanggalkan. Amin. Nama besar kita mungkin yang kita dikenal orang, kita tanggalkan. Kita dihargai, dihormati, kita tanggalkan pada saat kita bersama-sama dengan saudara kita seiman. Amin. Yang tadi minta dihargai, minta dihormati, minta dilayani, dia tanggalkan. Harus dikosong. Karena itu seperti hak yang harus kita miliki. Harus saya dilayani, saya kan pimpinan. Harus saya dikatakan saya harus saya bos, saya seorang manajer, harus saya punya nama. Tapi saya percaya Kristus sudah memberikan contoh bagi kehidupan kita. Dia adalah Allah mau menjadi manusia. Jadi pertama dikatakan Yesus adalah Kristus adalah Allah yang sejati. Dia benar-benar Allah. Jangan sampai ada yang meragukan Kristus adalah manusia. Memang dia Allah dan manusia pada saat itu. Padahal dia bukan Allah. Masa Allah bisa mati? Masa Allah ada bisa beranak? Yaitu pakai pikiran saudara mungkin, pikiran manusia saudara. Masa Allah punya ibu? Siapa di sini percaya Yesus adalah Allah sendiri? Amin. Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Jangan sampai ada yang bimbang, sampai ada yang ragu. Dia adalah Allah yang sejati. Amin. Jadi menegaskan walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rupa Allah berbicara tentang esensi kualitas Allah yang dimiliki Yesus sesudah ia menjadi manusia. Nah, Alkitab katakan dia menjadi manusia, tetapi kuasa kealahannya itu dia tidak hilang, tetap ada. Amin. Sehingga dikatakan dia bisa memberikan mujizat, membangkitkan orang mati, bahkan mengetahui apa yang ada di pikiran dan hati seseorang. Itu hanya Allah sendiri yang tahu. Nah, bahkan pada saat dia mau ditangkap, dikatakan, kamu datangi aku dengan pentung. Apakah aku tidak sanggup untuk mendatangkan pasukan malaikat? Dia tidak membatasi kealahannya. Dia membatasi kuasanya yang kesanggupannya. Dia bisa mendatang ke pasukan malaikat, tapi dia tidak melakukan hal itu. Kalau dia lakukan hal itu, dikatakan tidak mungkin dia mati di atas kayu salib. Nah, coba saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 53 sampai ayat 54.
ayat 53 dikatakan apa saudara? Tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat pembantu. 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Kalau umpamanya dia lakukan hal yang sebagai kealahannya, sebagai orang yang berkuasa baik di surga maupun di bumi, tidak mungkin dia akan menggenapi firman Allah yang telah digenapi atas dirinya, yaitu dia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Dia tanggalkan segala kuasanya, tetap ada, tetapi dia batasin semua. Itu namanya mengosongkan diri, merendahkan diri. Mungkin kita memang orang hebat, orang pandai, orang punya kuasa, punya otoritas. Tapi mari demi kita menjangkau jiwa-jiwa, kita tanggalkan hal itu. Amin. Demi semua, demi jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Dia rela mati di atas kayu salib. Jadi Kristus telah menjadi manusia, mau menjadi hamba. Saudara tahu arti hamba? Sedangkan kita dengar ada istilah doulos. Artinya hamba gambarkan bagaikan tidak punya kuasa lagi, tidak punya keinginan untuk yang harus terus dipenuhi, tapi dia punya keinginan hanya melayani, melakukan tugas. Bahkan seringkali digambarkan hamba itu bagaikan keset, tidak berarti. Nah, ada yang mengikuti doulos di sini. Takkan tulisan pelapas PP hati hamba. Cuma murah 500.000 per orang. Kita sudah bayar 500.000 dibentak-bentak di sana. Saya ini waktu ikut bersama Pak Andi waktu di daerah Cibodas ya, di sana tadi. Pak Andi dibentak-bentak, padahal yang bentak-bentak guru sekolah minggu. Karena dia pakai penutup kepala dan kelihatan punya wajah siapa kan. Begitu dibuka ternyata guru sekolah minggu. Pak Andi sampai merah mukanya dibentak-bentak. Yang dia punya wakil rakyat kayak mau marah, orang ini kusah punya ketua dibentak-bentak. Tidak ada yang masuk dalam jurus kain, harus rendah hati. Wah, sampai Tuhan juga hampir parah dia lihat Pak Andi. Tapi itulah bagaimana melepaskan segala kebanggaan dan apa yang ada pada kita. Tidak mudah saya bilang katakan untuk melepaskan hak, kan? Tapi itu bisa mudah kalau kita hidup dikatakan bagaikan Kristus, mau dikatakan dia mau merendahkan diri. Artinya dari keinginan hati kita mau merendahkan diri. Dari kemauan dari diri kita sendiri untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa harus mau merendahkan diri. Seperti Bunda Teresa. Bunda Teresa itu orang miskin, orang sangat kaya juga pada saat itu, tetapi mau jadi rela jadi miskin, bergaul bersama orang kusta, melayani mereka. So, bagaimana hati Bunda Teresa pada saat itu? Jadi kebanggaan dia dihormati, dihargai karena belas kasihannya kepada jiwa-jiwa. Kristus memberi kemenangan bagi kehidupan kita, bukan karena dia penuh kuasa, tapi dia karena menjadi hamba dan mati di atas kayu salib. Beda dengan dunia. Dunia bagaimana bisa menyingkirkan yang lain supaya saya berkuasa? Ya? Kalau bisa saya punya persaing saya singkirkan. Kalau bisa ditembak lagi. Wah, ada penonton Sambo di sini. Berarti semua sedang dengan Sambo Lado ya. Jadi pesaing-pesaing kalau bisa disingkirkan. Tapi Yesus berikan satu kita contoh teladan bagaimana untuk meraih kemenangan kerendahan hati. Amin. Mau menjadi hamba, melayani sesama.
Sekali lagi, kalau perasaan dan pikiran seperti Kristus, siapa yang mau, saudara? Amin. Biarlah kita memiliki hal itu. Yang ketiga katakan Yesus Kristus menjadi manusia. Kita baca dengan rupa sebagai hamba. Katakan dia harus taat dan setia. Artinya menjadi manusia taat dan setia melayani Tuhannya tanpa pamrih. Yesus berubah sebagai seorang menunjukkan kepada sifatnya yang rendah hati. Saya ingin baca kita lagi sekali lagi supaya ingat para pekerja. Saya rindu semua pekerja harus punya kerendahan hati dan mau tunduk atas yang diperintahkan. Salah satunya MBPJ. Amin. Kita lihat baca di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Maukah kita dianggap kita hamba-hamba yang tidak berguna? Apabila saya tidak berguna, saya sangat berguna, saya dipakai di luar ini. Tanpa saya tidak akan jadi. Masa saya di dalam Tuhan saya tidak berguna? Artinya suatu kerendahan hati walaupun dia memiliki kelebihan, dia menganggap saya tidak berguna. Saya melakukan hanya untuk Kristus. Saya bisa tunduk, saya bisa melakukan ini dan itu oleh karena Kristus. Itu suatu kerendahan hati. Mari saudara. Dulos jadi hamba. Tidak ada kebanggaan. Walaupun sudah diciptakan yang banyak begitu. Tapi kalau saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya Tuhan kasih oleh karena kasih karunia memakai kehidupan saya. Jadi melatih Bapa yang melayani orang berdosa ini dilakukan oleh Kristus. Aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Aku mencari orang berdosa bukan orang benar. Aku rela menjadi miskin demi supaya kita menjadi kaya. Itu Yesus katakan. Kita mungkin rela berkorban. Kita melakukan sesuatu orang supaya orang lain terangkat. Amin. Orang lain menjadi orang katakan bisa menjadi manusia. Mungkin lewat kehidupan kita, lewat korban yang kita lakukan, tenaga, pikiran yang kita sampaikan kepada mereka, sehingga seseorang terangkat. Jadi Yesus meninggalkan surga datang ke dunia menjadi manusia. Yang satu tujuan Kristus menjadi manusia adalah untuk menggenapi janji keselamatan dari Allah. Karena Allah Bapa menyerahkan kasih-Nya kepada manusia, menghapus dosa manusia. Tanpa Kristus, maka kita semua yang tadinya yang harus binasa, kita memperoleh keselamatan. Nah, pada saat kita makan tubuh dan darah Tuhan, ada satu yang kita harus ingatkan. Jadilah seperti Kristus yang taat, amin, dan setia. Jadi pada saat saudara makan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan ciptakan dalam hatiku hidupku supaya menjadi orang yang taat dan setia. Siapa yang mau? Jadi kita pada saat kita makan dan tubuh darah Tuhan, kita punya satu permintaan dalam hati pada Tuhan. Saya ini orang yang tidak taat, saya orang yang tidak setia. Tuhan, biarlah saya mau seperti Engkau, taat dan setia. Sehingga keselamatan itu terjadi. Tanpa taat dan setia, keselamatan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita makan pun kita katakan saya mau hidup di dalam kudusan dan kebenaran Allah. Jadi kita sudah mendapatkan satu contoh teladan yang sempurna, itu Kristus Yesus. 3,5 tahun di muka bumi dia sudah berikan satu teladan yang sempurna. Pada saat dia bangkit pun dia masih juga melayani jiwa-jiwa supaya tidak ada yang binasa. Murid-muridnya dia datang satu persatu. Yang tadi sudah meninggalkan dia datang satu persatu untuk supaya mereka tetap di dalam keselamatan.
Jadi saya mari hari-hari ini, seperti minggu lalu kita telah mendengarkan firman Allah, jangan sampai kita ada benih yang lain, amin. Bukan benih yang roh, tapi benih daging. Jangan sampai dalam kehidupan kita tahu firman Allah, kita tahu bisa bersaksi tentang Kristus. Tapi yang kita saksikan semua berkat. Tapi yang tidak pernah kita saksikan bagaimana perubahan di dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa berubah dari yang orang yang sangat jahat bisa berubah menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang perlu kita saksikan. Jangan kalau kita dapat berkat kita saksikan begitu hebohnya. Bukan saya abaikan kesaksian tentang berkat-berkat. Saya juga senang dengar, tetapi jangan sampai itu terus sepanjang kehidupan kita berkat aja yang kita saksikan. Tapi bagaimana kita mengalami perubahan dari orang yang tidak taat menjadi orang yang taat, orang yang tidak setia menjadi orang yang setia. Mungkin seorang suami ini bersaksi, bagaimana saya tidak setia. Tapi oleh firman Allah saya menjadi suami yang setia, bapak yang baik, suami yang baik. Amin. Inilah yang Tuhan mau hari-hari ini. Jadi mari pada saat kita makan tubuh dan darah Tuhan sebentar lagi, biar kita minta apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita nyatakan kepada Dia supaya mengalami perubahan. Jadi bukan kita makan roti biasa, minum anggur biasa, tapi ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Bahkan ada kesembuhan yang terjadi pada saat kita makan tubuh dan darah itu. Maka dilakukan kita harus minta ampun, introspeksi diri kehidupan kita, supaya pada saat kita makan dan tubuh dan darah Tuhan, kita mendatangkan mujizat atas hidup kita, mendatangkan kesembuhan atas hidup kita. Bahkan ada satu pelayanan di punya hamba Tuhan yang kecil pengituan, dia punya pelayanan hanya roti dan anggur sampai dibagi-bagikan. Karena Tuhan berikan spesial bagi dia pada saat itu pelayanan itu. Ada orang menganggap aduh sudah kayak mengkultuskan, sudah mau apa, tapi itulah yang Tuhan berikan kepada dia. Yang lain tidak diberikan. Tidak usah kita mencemooh atau apa, tapi itulah yang Tuhan berikan kepada dia. Kita mungkin di gereja kita Tuhan berikan pujian penyembahan. Sehingga lewat pujian penyembahan banyak ada mujizat. Kalau orang lain pun lihat kok cuma nyanyi terjadi mujizat. Orang ini kan petang ulet-ulet kepalanya bermujizat. Ini kan cuma nyanyi terus dari awal sampai kok ada mujizat. Tapi itu yang Tuhan berikan. Ada yang punya harapan Tuhan pakai dia. Jadi setiap cara Tuhan itu berbeda-beda kepada hamba-hambanya. Saya tidak tahu Tuhan berikan apa kepada saya nanti, atau Tuhan berikan apa kepada saudara. Saya tidak tahu, karena kita siap saja mau dipakai oleh Tuhan punya hak untuk memakai kehidupan kita. Jangan kita meremehkan satu lain atau kita mengatakan sesat-sesatan orang. Padahal ada cara Tuhan bagi mereka. Jadi satu hal yang harus kita lakukan, saudara tadi dikatakan, yang pertama, Kristus adalah mengosongkan diri, melepaskan haknya. Dia sebagai Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Yang kedua, Yesus Kristus mengosongkan dirinya karena dia mau menjadi hamba dan menjadi manusia. Yang ketiga dikatakan, Yesus Kristus menjadi manusia demi menyelamatkan umat manusia. Amin. Nah, saudara kasih, biarlah kita siapkan hati kita merenungkan firman Allah ini dan menjadi pelaku firman Allah. Kita minta materai firman Allah pada saat kita makan tubuh dan darah Tuhan. Saya ajak saudara bangkit berdiri.